Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya sob di channel saya. Nah, hari ini saya akan melakukan penyemprotan kandang ya sob. Jadi kandang saya itu setiap bulan saya semprot pakai Baiklin ya. Fungsinya apa? Fungsinya agar bisa membunuh kuman dan virus-virus yang ada di dalam kandang ya sob. Jadi ini musim hujan, nah itu sangat penting sekali ya sob untuk mencegah virus dan bakteri atau kuman-kuman datang ya. Nah, ini adalah kondisi di dalam kandang saya sob, banyak daun-daun dan udah banyak kotoran ya. Nah, ini biasanya 3 hari sekali saya bersihin kandangnya ya, saya sapu, saya buang kotoran karena ini posisinya terbuka ya atasnya, jadi banyak daun-daun yang rontok dari atas ya sob. Nah, itu pasti banyak daun-daun. Nah, sebenarnya itu di atas seng itu juga banyak daun ya, jadi nanti kita bersihin juga biar aliran air hujannya itu lancar ya, jadi biar airnya itu nggak masuk ke dalam kandang ya sob. Nah, ini biasanya saya bersihin 3 hari sekali ya sob. Nah, untuk penyemprotannya sendiri itu saya melakukan 1 bulan ya, jadi setiap 1 bulan itu kandang itu harus kita semprot ya sob pakai Baiklin. Biasanya saya pakai Baiklin ya untuk membunuh virus-virus dan kuman-kuman ya. Jadi ini musim penghujan, dikhawatirkan itu ada virus mata biru ya, itu sangat susah sekali penanganannya karena saya sudah pernah mengalami dan itu nggak mudah ya sob penanganannya. Nah, ini masukan aja ya sob, jadi kalau misalnya teman-teman baru beli mentok dari pasar atau dari luar, nah itu jangan langsung dicampur sama yang sehat ya sob. Paling nggak kita sendiriin. Nah, itu kita pisah kandangnya. Nah, ini saya ada ruang untuk misah ya, jadi kalau saya punya mentok baru datang, nah ini saya pisah di sini ya. Nah, ini saya tinggal tutup di sini. Nah, ini untuk isolasi entok-entok yang baru datang ya. Nah, itu fungsinya apa? Dikhawatirkan kalau entok-entok yang baru datang itu membawa virus ya. Jadi untuk mencegah penularan saya pisahkan di tempat isolasi ini ya sob. Nah, ini berhubung ini entok-entok saya entok-entok lama, jadi ini saya buka. Jadi biar bisa untuk bermain entok-entok ini. Oke sob, kita mulai bersih-bersih kandangnya. Check it out. Oke sob, nah hari ini cuaca sangat mendukung ya, hari ini panas ya, jadi sangat cocok untuk melakukan penyemprotan ya. Jadi kalau teman-teman melakukan penyemprotan itu usahakan cuaca panas ya, jadi itu biar cepat membunuh kuman dan virus-virus yang ada di dalam kandang ya, karena kita tidak tahu ya itu virus datangnya kapan. Kalau kuman, bakteri itu pasti udah ada, cuman yang kalau virus itu biasanya menular ya. Nah, itu teman-teman harus hati-hati dalam membeli unggas dari luar ya. Nah, itu kita tidak tahu apakah unggas tersebut membawa virus atau tidak ya. Jadi untuk antisipasinya, ketika kita membeli unggas baru itu kita jangan campur sama unggas yang lama ya. Jadi kita pisahin dulu ya teman-teman. Jadi fungsinya untuk mengurangi tingkat risiko penularan. Nah, itu ya teman-teman. Oke, hari ini sangat mendukung cuacanya panas, jadi kita mulai check it out. Nah, ini kondisi di belakang rumah saya ya sob, jadi kondisinya masih banyak pohon-pohon ya, jadi sampah udah masuk ya ke dalam kandang, sampah-sampah daun atau kotoran daun. Nah, ini udah saya siapkan. Saya biasanya menggunakan Baiklin ya untuk penyemprotan. Ini saya punya Baiklin, saya pakai penyemprot, dan ini sarung tangan ya sob. Jadi usahakan ketika melakukan penyemprotan teman-teman itu harus punya safety ya, jadi keamanan untuk diri sendiri ya, atau pelindung diri sendiri ya. Jadi untuk mengurangi tingkat resiko penularan kuman ya ke dalam atau ke tubuh kita. Nah, ini sudah saya siapkan. Oke sob.
tadi saya habis merapikan seng ya sob. Jadi ketika hujan dan angin sengnya dia bergeser ya, jadi saya rapikan. Nah, ini cuaca masih panas ya, masih bagus. Jadi ketika kita semprot pakai Baiklin, nah itu obatnya akan bereaksi atau bekerja sob. Nah itu entok-entok saya sedang bersantai. Nah ini kemarin saya punya entok lokal ya, jadi dia nelor sekitar 13. Nah itu 4 digoreng, selebihnya saya tetaskan. Nah ini cuman menetas 2 ya, karena kemarin kandangnya sempat kemasukan air hujan, jadi telur-telurnya itu sebagian basah ya sob. Nah ini entok pejantan saya ya, ini entok Rambon jenisnya. Nah yang putih ini lokal ya. Nah, ini anakan entok Rambon ya sob. Nah, ini warnanya beraneka ragam, ada yang warna kelabu, silver. Nah tapi kelabunya dia nggak full kelabu ya, sama nggak full silver. Nah itu ada putihnya di leher. Nah itu biasanya kita sebut kelabu dasi. Nah ini yang silver kita sebut silver dasi ya, kalau ada warna putihnya di leher. Nah kalau yang pejantan saya ini dia full kelabu ya, jadi full kelabu motif batik. Nah itu di sayapnya itu ada warna coklat ya sob. Jadi dia mempunyai 2 warna ya, warna kelabu sama motif batik sama warna coklat di sayap ya sob. Nah itu saya punya masih dire ya, itu dewe silver, itu namanya silver salju ya sob. Nah, itu koleksi entok-entok saya sob. Kemarin sebagian sudah terjual ya, dan sebelumnya juga pernah kena virus ya. Nah ini alhamdulillah yang tersisa masih sehat-sehat semua ini, karena kemarin langsung saya pisah ya sob begitu kena virus. Jadi yang sehat langsung saya pisah, yang udah terinfeksi saya isolasikan, saya sendirikan. Nah itu tidak tertolong ya sob, karena virus mata biru itu susah ya perawatannya. Nah itu kesalahan saya, kemarin saya beli dari luar, saya taruh ke kandang ya, langsung saya campur ya sob. Jadi saya nggak tahu kalau entok yang baru saya beli itu ada virusnya ya sob, jadi nularnya cepat sekali. Nah ini kemarin kandangnya sudah saya treatment atau sudah saya rawat ya. Nah ketika saya kena kandang saya terserang virus, nah itu setiap hari saya semprot pakai Baiklin ya. Nah itu Baiklin saya itu. Nah setiap hari saya semprot selama 1 minggu ya, setiap hari saya semprot. Dan alhamdulillah setelah 1 minggu saya taruh entok-entok lagi dan ternyata aman ya sob, tidak menular, udah tidak menular. Jadi tipnya buat teman-teman peternak, kalau membeli entok dari luar itu harus hati-hati ya sob, karena kesalahan kecil akibatnya fatal sekali ya sob. Jadi ada baiknya kalau entok dari luar dipisah, jangan disamakan nama yang lain. Nah ini saya sudah punya area untuk memisah ya,
Ini rencana buat pemisahan entok ketika entok baru datang ya. Ini di sini mau saya taruh sini, tinggal saya tutup pakai jaring ya. Ini jaring. Jadi penularan virusnya itu salah satunya menular ini ya sob, pada kotorannya itu. Jadi kalau kotorannya unggas yang udah terserang virus itu sangat cepat sekali menular ya. Jadi ya hati-hati. Sebenarnya ini juga risiko ya sob, tapi ya udah space-nya udah terbatas ya ini. Jadi untuk mengurangi tingkat resiko kena virus itu kurangi keluar masuk unggas ya. Jadi salah satu mencegah virus menyerang ya, karena unggas dari luar itu kita tidak tahu ya trackingnya itu gimana, apakah wilayahnya terserang virus atau tidak, kita juga tidak tahu. Makanya untuk mengantisipasi, kurangi keluar masuk unggas ya ke kandang kita. Nah seperti yang saya sebutkan tadi, ketika unggas kita masuk itu kita pisah langsung ya, jangan dicampur sama yang sehat. Nah itu tipnya, salah satu tipnya ya sob. Jadi salah satu pencegahan, karena kalau unggas kita udah terserang virus itu sangat susah sekali ya penanganannya. Nah itu imbasnya ke unggas-unggas yang lain, nah itu nanti bisa terserang ya. Nah kemarin pengalaman unggas yang kecil kalau terserang itu sehari semalam udah mati ya. Kalau yang udah dewasa itu paling enggak 3 hari 4 hari itu baru mati. Karena saya sudah ada pengalaman, sangat susah sekali merawat kandang yang udah terserang sama virus ya. Jadi pencegahan lebih baik daripada mengobati, gitu ya sob. Ini pencegahannya salah satunya bersih-bersih kandang ya sob. Jadi ini saya sudah sapu kandangnya, saya udah bersihin semua. Di situ saya semprot ya sob. Saya semprot pakai disinfektan Bayclean. Saya biasanya menggunakan Bayclean ya sob, karena ini terbukti membunuh virus-virus ya sob. Karena saya sudah pernah mengalaminya. Saya treatment pakai Bayclean dan itu bekerja sangat bagus. Nah setelah saya sapu, tadi juga saya sudah sempat merapikan seng-seng ini ya. Jadi kalau kena angin dia bergeser ya sob. Nah semoga informasi tadi bermanfaat buat teman-teman semua yang khususnya berkecimpung dalam dunia peternakan. Nah, ini ternak saya ini ternak rumahan ya sob, jadi untuk sampingan. Jadi masih dalam skala kecil ya sob, belum skala besar ya. Doakan saja bisa berkembang peternakan saya dan bisa maju. Nah, ini kondisi dalam kandang peternakan saya sob, kandang entok-entok saya. Nah ini kenapa saya sekat, ini ada sekat-sekat, ini dulunya kandang bebek ya sob. Jadi kandang bebek, saya mencoba ternak bebek dan menurut pengalaman bebek pedaging ya sob. Jadi penjualannya berkendala sama penjualan kemarin saya. Jadi saya mencoba ternak entok. Nah ini alhamdulillah entok-entok saya, nah ini udah semakin besar. Kemarin saya ambil dari umur 5 hari ya, dari peternak asal Moyudan. Nah itu salah satu entok saya udah ada yang mulai angker ya sob. Nah ini udah mulai angkrem. Nah ini telurnya lumayan banyak, kemarin bertelur 14 ya sob, tapi saya goreng 4 buat lauk makanan.
Nah, ini mereka sedang santai-santai semua ya sob. Paling tidak kita bisa mencegah ya. Nah, ini kondisi di belakang rumah saya sob, jadi masih banyak pohon-pohon, masih banyak ada daunan. Jadi kalau ada angin kenceng, dia daun-daunnya itu berjatuhan masuk ke dalam kandang saya ya sob. Jadi paling tidak 3 hari sekali saya sapu ya sob. Dan untuk perawatan penyemprotannya sendiri itu minimal sebulan sekali ya sob. Saya melakukan penyemprotan kandang, saya semprot pakai Bioklin ya, itu minimal 1 bulan sekali. Untuk kebersihan kandang sendiri 3 hari sekali saya sapu, saya buang kotoran-kotorannya. Nah ini ya sob, sedikit informasi bagusnya kita menggunakan larutan M4. Jadi kotoran unggas itu dia langsung menyatu sama tanah ya. Jadi bau kotorannya itu tidak terlalu menyengat. Makanya saya tak memakai M4 ya, itu sangat bagus sekali, sangat bersahabat sekali bagi peternak-peternak kita ya. Karena di dalamnya tergantung bakteri yang menguntungkan bagi pencernaan unggas ya. Di samping menambah nafsu makan, dan entok-entok kita terlihat sehat-sehat ya sob. Nah ini ciri-cirinya entok sehat, dia aktif ya, dan ketika ada makanan dia langsung mendekat, tidak menjauh. Nah itu salah satu tanda entok-entok kita sehat. Karena kalau udah ada ciri-ciri dia nggak lincah, makannya udah nggak selera, nah itu terindikasi kena virus. Langsung antisipasi ya sob, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu sedikit informasi juga ya sob. Jadi menurut pengalaman yang sudah yang selama ini saya jalankan, penanganan virus itu tidak gampang ya sob. Karena kalau udah kena satu itu biasanya menular. Banyak para peternak itu satu kandang habis ya sob, gara-gara satu tertular dan berikutnya menyebar. Itu sangat cepat sekali. Nah itu salah satu penyebarannya itu kotorannya ya sob. Jadi kotoran unggas biasanya entok itu dia nyosor semua area ya. Nah itu salah satu jalur penularannya. Nah bagi teman-teman yang belum bergabung, saya ucapkan selamat bergabung ya di channel saya. Dan bagi yang teman-teman udah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya sob. Ini kondisi di belakang rumah saya sob. Kondisinya masih alami, masih banyak pohon-pohon, jadi masih segar udaranya ya sob.
Nah, sedikit informasi aja ya sob, jenis-jenis entok itu ternyata banyak sekali ya. Nah, ini salah satunya entok Rambon ya sob. Kemarin saya sudah nyoba entok lokal, itu saya coba beberapa bulan dan hasilnya lumayan. Saya sekarang mencoba entok Rambon ya sob. Ini jenisnya Rambon silver. Ini ada Rambon silver, ada Rambon kelabu, ada Rambon silver salju itu ya. Itu, kalau yang putih itu lokal ya sob. Saya masih melihara lokal satu. Nah, ini kemarin saya beli di usia 5 hari ya. Nah, sekarang usianya udah kurang lebih sebulan ya ini. Nah, ini kurang lebih sebulan udah sebesar ini. Karena salah satu ciri-ciri entok Rambon itu pertumbuhannya cepat ya sob. Jadi dia cepat besar ya, dan bodinya juga besar ya. Jadi pawaannya itu besar dibandingkan entok lokal ya. Kalau entok lokal itu biasanya untuk konsumsi. Nah, itu untuk dirica-rica, dimasak ya sob. Jadi kalau Rambon dia jenisnya entok hias. Jadi kalau mau dimasak ya sayang. Kalau masalah dagingnya saya kira sama ya sob, jenis unggas. Yang membedakan harga sama warna ya sob. Kalau entok lokal, kalau babon itu harganya 60 sampai 65. Kalau masih dere sekitar 50-55 itu kalau masih dere ya sob. Sedikit informasi. Kalau Rambon, nah itu harganya bervariatif, namanya hobi selera ya sob. Jadi kalau kita seneng, kita cocok, kita bayar. Apalagi kalau ada kompetisi itu ya, itu kalau kita bisa menang, nah itu semakin melambungkan harga entok tersebut ya. Ini entok hias ya, entok untuk lomba, kalau ada lomba-lomba entok hias itu ya sob. Nah, untuk harga entok lokal jantan itu juga bervariasi ya. Kalau lokal jantan itu harganya sekitar 120, itu udah dapat besar ya. Nah, kalau Rambon harganya bervariatif, itu tergantung selera kita ya. Kalau kita suka, kita cocok sama warnanya, harga bisa kompromi, bisa naik turun ya sob. Jadi untuk patokan harganya sendiri kita juga belum bisa menentukan ya, karena itu hobi selera ya. Tapi kalau lokal itu pasti. Kalau lokal kita taruh misalnya betina babon kita jual 150 ya diketawain nanti. Nah, itu salah satu contohnya sob. Tapi kalau Rambon kita kasih patokan harga sekian, kalau nggak cocok ya sudah, karena itu selera. Gambarannya begitu loh sob. Ini tadi sudah saya masukkan kembali ya sob, tempat makan sama tempat minumnya. Nah, ini berhubung kondisi di belakang rumah masih rimbun dengan pepohonan, jadi masih banyak satwa liar ya sob, seperti burung terkuku itu masih banyak di sini. Terus burung perkutut juga ada 1-2. Kalau perkutut kemungkinan itu lepas dari sarang gitu. Tapi kalau terkuku itu masih banyak di sini. Kadang di sore hari itu masih banyak burung kutilang emas itu ya sob. Nah, di sini masih banyak burung kutilang emasnya ini. Jadi masih sangat asri sekali tempatnya sob. Sangat sejuk udaranya karena masih banyak pepohonan ya sob.
Nah, biasanya saya itu untuk pakan sendiri itu biasanya saya kasih 3 hari sekali ya, pagi, siang, sama sore. Kalau pagi itu biasanya 5:30 udah saya kasih, karena nggak cuma mentok aja yang diurus ya sob, jadi ya saya ngasih pakannya pagi-pagi 5:30. Kalau siang itu ya jam 11:30. Nah, kalau sore itu jam 4 atau jam 5. Kalau malam saya mending tidur sob, istirahat, karena ada sebagian peternak juga itu malam itu dikasih pakan ya sob, karena untuk mengejar bobot. Nah itu biasanya bebek pedaging itu malam tetap dikasih pakan, jadi biar ngejar bobotnya itu. Kalau entok kan harganya kan per biji, per ekor. Kalau bebek pedaging itu harganya per kilo, jadi ya mau nggak mau harus ngejar bobot. Ya mungkin itu sedikit informasi ya sob, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga peternak-peternak Indonesia makin maju, makin sukses. Saya doakan semuanya, amin ya robbal alamin. Nah, ini sedikit informasi ya sob, ini saya menanam pepaya ya, jadi saya sebar di sini ya pepayanya itu. Nah, ini buat pakan alternatif unggas kita ya. Nah, ini kemarin udah saya tanam beberapa ini ya pepaya. Nah, ini hidup, ini juga hidup ini ya sob. Ini juga hidup. Nah, ini kemarin saya udah menyebar beberapa pepaya ya, jadi ini fungsinya untuk pakan alternatif ya sob. Jadi kalau udah besar kita nggak usah bingung nyari pakan alternatif. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Nah, ini banyak sekali kemarin yang saya sebar. Nah, ini udah tumbuh ya, ini tinggal nyebar ini biar nggak berdekatan kayak gini ya. Nah, ini sebagian kemarin sudah saya sebar. Nah, jadi untuk menekan biaya pakan itu kita harus mempersiapkan tanaman ya, tanaman pepaya. Jadi ini bisa untuk pakan-pakan entok-entok kita ya sob. Nah, salah satu pakan alternatif saya punya tanaman ini ya sob. Nah, ini juga bagus untuk pakan ya sob. Jadi entok-entok kita sehat-sehat. Ini bisa untuk pakan ya sob. Nah, ini kita petik. Kita bisa kasihkan ke entok ya sob. Nah, kalau untuk ketahanan tubuh sendiri itu nanti kita bikin ramuan pakai daun pepaya ya. Nah, daun pepaya kita rebus, kita kasih campuran minum dan pakannya ya sob. Nah, kalau untuk daun ini sendiri itu buat pakan alternatif. Nah, ini ya sob, jadi entok-entok kita seneng ya makan daun. Nah, ini salah satu pakan alternatif saya ya sob.
Jadi untuk menekan biaya pakan pabrikan, saya biasanya kasih daun dedaunan ya, salah satunya daun pepaya. Nah ini juga entok juga senang ya sob. Nah ini ini sebagai pakan tambahan aja ya sob. Tapi untuk pakan rutinnya ya saya kasih gatul sama campuran pur sama konsentrat ya. Jadi ini untuk selingan aja ya sob, biar entok-entok itu kita enggak atau biar entok-entok kita itu terbiasa dengan makanan-makanan alami ya sob. Nah ini saya punya kandang sistemnya semi outdoor ya, jadi saya sengaja buat ada space atau ruangan terbuka biar sinar matahari langsung masuk. Nah itu buat salah satu fungsinya membunuh kuman dan virus ya sob, biar kandang juga nggak lembab. Nah ini sistemnya sistem kering ya, jadi kalau kita punya unggah sistem kering, dia unggas kita itu terlihat bersih-bersih ya sob, dibandingkan kalau sistem becak ya. Biasanya kalau sistem becak itu unggas kita itu kelihatan kotor ya, karena emang sifat alami unggas itu dia khususnya entok bebek itu dia suka air ya. Jadi kalau ada air dia pasti keceh ya, bahasa Jawanya itu keceh. Nah ini sengaja saya kasih kawat rem ya, kawat ini biar fungsinya kalau entok minum airnya itu langsung ke bawah ya, jadi kandang tetap kering ya sob. Ada sebagian peternak juga menggunakan ini ya, menggunakan bambu. Tapi kemarin saya mencoba menggunakan kawat ini ya sob, jadi biar kandang saya itu kering ya sob. Nah itu sedikit informasi ya sob. Nah ini fungsinya kan, salah satu fungsi kandang kalau entok atau unggas kita nggak diumbar itu salah satunya itu aman dari hewan-hewan lain ya. Contohnya itu kalau di daerah sini itu ada anjing ya, jadi anjingnya itu makan ayam kecil gitu ya sob kalau daerah sini ya, makanya itu saya buat kandang ya, jadi biar aman dari hewan-hewan lain. Kalau maling insya Allah daerah sini masih aman ya sob. Nah ini selama ini untuk saya masih utuh, nggak ada kendala. Nah untuk kelemahan kandang semi outdoor ini kalau hujan ya sob, jadi kalau hujan itu kayunya ini cepat rusak ya, jadi daerah sini juga banyak rayap juga. Ini salah satu kelemahan kandang pakai bambu ini ya. Ini seharusnya pakai seng ini sob, jadi biar tahan lama. Kalau pakai bambu dia kalau kena hujan cepat busuk ya, cepat rusak. Nah kalau kandang semi outdoor ini kita juga mudah mantaunya ya, jadi kita tahu di mana entok kita, karena entok kita itu nggak berkeliaran ya, dan juga tidak merusak tanaman tetangga ya sob. Nah itu yang terpenting. Biasanya kalau udah
Kan unggas itu kan senangnya tumbuh-tumbuhan yang masih kecil, masih muda itu disosori, ya otomatis tetangganya ngamuk-ngamuk. Makanya ini salah satu kelebihan kandang saya kurung ya, jadi nggak saya umbar, yaitu jadi salah satunya aman dari mangsa hewan buas lain. Yang kedua itu nggak dijahilin orang ya. Misalnya kadang ada orang yang nggak suka itu di pelinteng atau di bengkol, ditimpuk pakai batu, itu mengakibatkan yang unggas-unggas kita itu pincang atau bahkan mati ya sob. Dan ini juga dekat jalan, nah dikhawatirkan kalau pas menyeberang mungkin ada motor kan bisa juga terlindas dan mati ya sob. Nah itu salah satu kelebihan kandang kita kurung ya. Nah itu ada entot saya yang masih angkrem ya sob. Itu yang Rambon saya itu angkrem satu. Kemarin yang lokal angkrem menetas tapi cuma 2 ekor. Ya tetap disyukuri ya sob, alhamdulillah. Ya itu mungkin rezeki saya. Nah ini saya sengaja bikin video lama ya sob, jadi untuk mengejar jam tayang saya sob. Jadi kalau teman-teman mau mengejar jam tayang itu salah satunya bikin video yang lama ya. Jadi ngejar jam tayangnya itu cepat dan pakai trik-trik yang lainnya. Ya semoga sahabat YouTuber semua bisa berkembang channelnya, dan bagi yang belum termonetisasi itu bisa termonetisasi ya sob. Ini saya masih mengejar jam tayang sob, jadi harus masih banyak-banyak belajar. Nah ini musim hujan ya sob, tadi siang panas, nah ini udah mulai gerimis ya. Jadi kalau musim hujan itu gampang sekali hujannya ya sob. Siang panas, sore tahu-tahu gerimis. Ini entokan Rambon saya yang setengah angkrem ya sob. Say hello. Halo sahabat YouTuber semua, semoga sukses semua ya. Canda ya sob, biar enggak sepaneng, biar enggak kaku ya sob. Karena emang saya sengaja itu bikin video lama ya sob. Rencana biar ngejar jam tayang ya sob. Nah ini peternakan saya, peternakan skala rumahnya sob, jadi masih sedikit ya. Mungkin bagi senior-senior melihat kondisi kandang saya mungkin tersenyum. Ya jadi saya masih belajar ya, buat senior-senior semuanya di Indonesia dan dimanapun berada, ini masih belajar, jadi jangan dibully ya. Yang penting itu action ya sob. Kalau cuman teori nggak ada actionnya ya omong kosong namanya. Yang penting kita tahu ilmu sedikit langsung action gitu loh sob. Kalau saya, kalau teman-teman ya monggo, yaitu sendiri-sendiri ya sob. Kalau saya itu yang penting action, walaupun masalah gagal atau enggaknya kan kalau udah action atau udah turun langsung ke lapangan, nah itu kita tahu mana kelemahan dan kelebihan. Tapi kalau cuma teori aja ya nanti giliran praktek kok nggak sesuai dengan teori, karena gitu ya sob.
praktek itu kadang nggak sesuai teori ya. Teorinya gini, prakteknya lain. Ya kalau teman-teman semua itu teorinya ternak 100 ekor penghasilan jutaan, nah itu lihatnya enak, tapi giliran action, giliran terjun sendiri, loh kok lain sama yang ditonton sama yang dilihat. Nah dari situ kita bisa belajar ya sob, belajar menerima kegagalan. Enggak ya, istilahnya belajar itu ya apa aja ya sob. Jadi kita bisa belajar mengenai ternak, mengenai cara penanganannya, kita bisa belajar sifat-sifat unggas bagaimana, kita bisa belajar kalau pas unggas kita atau ternak kita terserang virus. Nah itu proses pembelajaran ya sob, untuk kedepannya biar bisa sukses. Amin ya robbal alamin, Allahumma amin. Ya mungkin ini temanya agak sedikit campur aduk ya sob, jadi dimaklumkan aja karena emang sengaja saya ini bikin video lama ya. Nah ini posisi panas ya sob, tapi gerimis ini loh sob. Nah, ini emang saya sengaja bikin video lama, saya masih mengejar jam tayang ya, jadi biar bisa cepat termonetisasi, itu peraturannya sob. Nah, jadi kalau ada salah kata atau guyonan saya yang kurang berkenan itu mohon dimaafkan ya sob. Ya karena kalau nggak ada guyonan itu kaku ya. Nah, ini biar sedikit ada guyonan, biar ada sedikit cerita ya sob. Nah, mungkin teman-teman bisa cerita pengalaman ketika membuat konten ya di kolom komentar, nanti biar kita sharing-sharing, biar kita sukses bersama ya sob, biar kita menua bersama. Oh bukan, sukses bersama maksudnya, kayak judul lagu aja ya sob, menua bersama. Nah ini ya sob, nah ini sebentar lagi ini jam makan sore ya. Biasanya kalau sore itu saya ngasih makan antara jam 4 sampai jam paling maksimal setengah 6 ya. Antara jam 4, jam 5 sampai setengah 6 itu saya kasih makan sore ya. Kalau setengah 6 itu biasanya lagi sibuk, lagi bisa ngasih makan. Kalau nggak sibuk ya jam 4 sudah saya kasih makan sob. Nah ini yang pejantan rambon saya ini sukanya di atas ya. Ini sukanya dia nongkrong di atas sob. Nah, dia malu-malu itu sob. Nah ini kalau yang betina ini di bawah, ini nungguin anaknya yang putih, anaknya netes 2 kemarin. Emang sengaja saya kurung biar lebih aman ya, karena kalau saya umbar itu pasti makannya itu kalah sama yang lain, pasti dihajar sama yang minti-minti ini nih. Makanya saya umbar biar lebih aman, biar lebih cepat besar juga. Ini saya kasih senter, campuran senter sama fur ya. Nah itu kuncinya ya. Nah kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya itu udah ada itu, jadi penanganan minti ketika baru datang gimana dan bagaimana cepat besar. Nah itu udah ada ya sob, teman-teman bisa cuman lihat di video-video saya sebelumnya. Itu sedang makan minti-mintinya, jadi juga terhindar dari serangan sama hewan buas lain ya. Kalau kecil gini itu biasanya itu tikus suka, itu tikus yang gede, tikus werok biasanya makan yang kecil-kecil suka. Tapi kalau udah besar kayak gini ya insya Allah aman. Nah ini selama ini aman,
midi saya aman. Tapi kalau kecil kayak gitu, nah itu gampang sekali ya diserang. Tapi kalau selama sama indukan sih masih aman. Nah, ini midi saya ini udah mulai lapar nih, udah mulai mendekat. Nih, minta dibelai nih ya sob. Haha. Nih warnanya saya suka ini sob, warnanya silver dasi ini namanya. Nih ini warnanya silver. Kalau ini warnanya kelawu nih, yang agak hitam ini kelawu, namanya kelawu dasi. Saya suka ini yang silver ada dasinya, ini warnanya halus lembut, enak dilihat ini sob. Ini kalau ini saya punya pejantan Rambon ya, ini jenisnya itu pejantan Rambon, kategori warna kelawu motif batik. Coklatnya ini 2 warna ini sob. Ini kemarin saya dapatkan di daerah Melati ya, peternak Asar Melati Sleman. Ini saya beli udah dewasa ini ya. Ini saya suka, kalau namanya entok hias, entok Rambon, harga negosiasi, jadi nggak ada patokan harganya sob. Kita suka, kita hajar, angkut gas. Ini ya udah mulai dekan-dekan, udah mulai lapar lah. Nah, untuk pakan peralihan sendiri di usia saya biasanya 20 hari ya. Jadi umur 20 hari itu saya mulai memperkenalkan begatul ya. Jadi begatul saya kasih ke mentok-mentok ini, ke minti-minti ini, biar mengenal begatul ya. Jadi teman-teman bisa menekan biaya ya. Karena kalau full sampai besar ya nggak sesuai, nanti biayanya meledak ya. Tapi ya terserah teman-teman sih, namanya hobi ya. Kalau buat bisnis ya nggak untung nanti kalau menurut saya. Tapi kalau buat hobi, namanya hobi itu berapa ya, namanya hobi ya, mengeluarkan dana berapapun ya tetap senang ya, namanya hobi. Ya, obrolannya ini ngalor ngidul ya sob, ya mohon dimaklumi, karena emang sengaja saya buat video lama ya sob. Nah, mungkin kalau ada masukan, kalau ada pencerahan bisa tulis di kolom komentar ya sob, dan saya ucapkan terima kasih sekali ya, karena udah mau berkontribusi memajukan channel-channel ya. Kalau kita komentar itu salah satu kontribusi kita ya sob. Jadi kita itu care, kita itu peduli kepada channel-channel teman-teman semua ya. Kalau kita misalnya kita komen di channel seseorang dan nggak ada tanggapan, nah itu kan rasanya kayak gimana gitu ya sob, kayak dicuekin, kayak diduakan ya gitulah sob. Jadi itulah salah satu kita mengengage atau menjalin hubungan ke teman-teman semua itu ya, salah satunya ya di kolom komentar ya sob. Jadi kita berinteraksi ya, kita bisa berinteraksi dengan sahabat youtuber semua ya, khususnya pemula ya, itu pasti sangat senang ya sob kalau komentar kita itu di like atau dikasih logo hati. Nah itu kita seneng ya sob, dibandingkan kita itu nggak, ketika kita komen itu nggak ada balasannya. Nah itu
kayak gimana ya mencuekin. Kalau bagi pemula itu menurut saya itu ya nggak pas, tapi kalau udah banyak subscribernya ya mungkin cipu ya saya maklumi. Tapi kalau masih pemula masih dicuekin ya cari yang lain ya sob, masih banyak yang peduli sama kita. Itulah sob. Ya doakan semoga jam tayang cepat terkejar ya sob. Ini saya sengaja bikin video lama ya, jadi biar mengejar jam tayang. Ya apapun konten kita kalau kita tekunin ya insya Allah berhasil. Yang penting kita selalu serius dalam menangani sesuatu ya sob. Jadi kita harus aktif, kita harus sering upload video. Ya walaupun nggak ada yang nonton ya nggak apa-apa, karena kita nggak tahu kan di luar sana. Di Indonesia mungkin nggak laku, tapi di negara lain mungkin senang. Ya sob. Ya harap dimaklumin aja, ini ngobrolnya ngalor itu utara, ngidul itu selatan ya sob. Nah saya orang Jawa, bahasa Jawa jadi campur-campur ya sob.